Tuan Muda Xiao. Akhirnya menemukan Anda. Tuan Muda Xiao, apa kamu salah orang? Xiao Yang, sopir cadangan. Pria 26 tahun, ibunya menderita kanker hati, pacarnya Sumanya. Benar Anda, kan? Ya, itu aku. Kalau begitu, saya mohon Tuan Xiao pulang mengambil warisan 1.000 triliun. Mohon Tuan Xiao pulang mengambil warisan 1.000 triliun. Apa? 1.000 triliun. Kenapa tidak bilang mewarisi Presiden Amerika Serikat? Tuan Xiao, Sekretaris Ketua Shengqiang Group, Anda satu-satunya kerabat ketua kami yang meninggal sebelum menyebut Anda sebagai penerus Shengqiang Group. Tolong ikut saya pulang. Shengqiang Group, perusahaan terbesar di Provinsi Jia. Benar. Kamu bilang aku adalah kerabat dari ketua Shengqiang Group? Benar. Hahaha. Penipu pandai merangkai cerita. Jangan coba bohongi saya. Saya sopir pengganti, gak punya uang buat... Tuan Xiao, saya tidak bohong. Ini surat wasiat ketua kami. Jika tidak percaya, lihat sendiri. Kamu gadis muda, punya tangan dan kaki, kenapa jadi penipu? Saya harus kejar waktu pekerjaan, tidak punya waktu dengar cerita bohong. Xiao Xiao, semuanya benar? Anda punya warisan miliaran. Saya tidak percaya keberuntungan jatuh dari langit. Warisan terserah Anda kasih siapa, saya tidak mau. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Yang Lao. Xiao Xiao kabur. Segera jalankan rencana B, blokir semua sisi. Xiao Xiao. Ayo ikut kami kembali urus grup Shengqiang. Tuan Xiao. Villa yang ditinggalkan Tuan Tua Xiao perlu ditandatangani untuk alih kepemilikan. Bukan Tuan Xiao. Kalian salah orang. Tuan Xiao, Tuan Xiao. Tuan Xiao, Anda satu-satunya pewaris yang hilang dari keluarga. Mari ikut kami kembali ke rumah keluarga Xiao. Saya hanya pengemudi pengganti. Apa kalian sedang tipu saya? Sampai mobil bagus begini dibuat. Tuan Xia, Tuan tinggalkan warisan triliun untuk Anda. Menunggu Anda menerima. Perlu kirim uang 500 untuk buka? Saya sudah tahu banyak tipu muslihat seperti ini. Gadis muda, kenapa menipu? Saya pengemudi pengganti, tidak punya uang. Saya tidak mengincar uang Anda. Apa kamu mengincar tubuh saya? Bilang, tak peduli berapa warisan, tak akan pergi dengan kalian. Saudara Xiao, jika kamu benar-benar tidak mau, kami pun tidak bisa memaksa. Cukup tanda tangan di surat penolakan pewarisan ini. Tanda tangan, saya akan tanda tangan sekarang. Tanda tangan, saya... Saudara Xiao, Anda benar-benar mau menghentikan pewarisan? Itu sejumlah 1 triliun. Apakah saya punya uang sebanyak itu? Tentu saja benar. Lihat aku akan membongkar wajah kalian para penipu, karena kalian semua bicara begitu. Mau aku warisi harta juga bisa. Tapi ya... Anda punya permintaan, sebut saja. Lihat mobilku sudah rusak begini. Kalian ganti baru, maka aku akan ikut kembali untuk warisi harta keluarga. Itu mudah, mobil baru sudah kami beli untuk Anda. Belinya cepat sekali, jangan-jangan hanya sepedanya. Tidak suka, sudah beli semua merek dan warna. Selain itu ada $1 juta sebagai uang saku Anda. Apa ini benar? Saya benar-benar mewarisi 1 triliun. Xiao Yong, saya adalah paman keduamu. Kenapa rasanya seperti marah? Mungkin kamu belum begitu mengenalku. Namun, kamu satu-satunya keluarga dekatku. Kekayaan triliun saya hanya bisa kamu warisi. Sadar dong. Kodok gak gampang jadi pangeran. Sekarang begini, aku kasih kamu 2 pilihan. Di sini, 1 miliar tunai. 1 lagi harta triliunan. Kalau pilih 1 miliar, bisa bawa pergi sekarang. Ini warisan triliunan masih ada? Ah. Dazaranak Tak Berguna.
Kamu benar-benar mau mewarisi harta triliunan? Haha, kamu cuma pengemudi pengganti. Aku sarankan kamu sadar diri, oke? Lia diri sans diri là. Ingin mewarisi 1.000 triliun, harus melewati banyak ujian. Kalau kamu gagal, Tak dapat apa-apa. saya sarankan, ambil 1 miliar itu, dan hidup santai. Paman kedua. Saya pikir apa yang kamu katakan benar. Saya pilih yang ini. Lumayan berani juga kamu, ini baru anak keluarga Xiao. Kalau pilih 1 miliar, tidak akan dapat apa-apa. Hampir kehilangan warisan triliunan. Tetap hati-hati, hati-hati. Tapi ya, aku beri peringatan dulu ya. Kalau kamu gagal menyelesaikan ujian, setengah asetku diurus oleh veteran perusahaan, Tuan Yang. Setengah lagi untuk amal. Sama saja, tidak ada uang untukmu. Ujian apa? Yang pertama ini ya, saya tidak punya anak. Harta keluarga jatuh ke tanganmu, anak tidak berguna. Keluarga tidak boleh tanpa penerus. Kamu harus menikah dan punya anak untuk meneruskan keluarga Xiao. Agar dapat melanjutkan garis keturunan keluarga Xiao. Baru dianggap kamu memiliki hak waris. Mudah sekali, tinggal menikah dengan pacarku. Bukankah aku bisa langsung mewarisi harta triliunan? Benar sekali. Apa ujian kedua? Pak Xiao sebelum meninggal berkata, jika tidak bisa menyelesaikan tantangan pertama, tidak punya kelayakan mewarisi grup Shengqiang. Tidak ada hak mengetahui tantangan berikutnya. Tantangan pertama ini terlalu mudah, bisa selesai hari ini. Tuan Xiao, ini kartu tertinggi grup Shengqiang. Dalam sebulan, temukan seseorang dan menikah. Akan dianggap sebagai tantangan berhasil. Saat ini, dana yang bisa Anda kendalikan hanya 10 juta. Neiman, Anda menyelesaikan lebih banyak tantangan. Semakin banyak dana yang bisa dibebaskan. Hai, 10 juta cukup, sekarang aku akan melamar pacarku. Miliaran dolar bisa didapat dengan mudah. Mei yang bersamaku 3 tahun, menderita 3 tahun. Lamaran harus gunakan terbaik. Perhiasan macam apa? Saya ingin memberikan dia sebuah rumah. Pak, silakan minum teh dulu, biar saya jelaskan detail tentang properti ini. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu pikir ini tempat apa? Pengemudi jasa ini berani menyusup ke sini. Dan kamu, berapa kali sudah kukatakan, jangan biarkan sembarang orang masuk. Tapi mereka bagaimanapun adalah pelanggan. Pelanggan ini kelihatan miskin. Bisa beli rumah dari grup kita? Kalau orang lihat penjualan kita, reputasi kita turun. Pelanggan adalah raja, sikap kamu ke pelanggan? Di sini nggak ada raja yang miskin gitu. Nggak beli jangan ganggu. Cepat pergi. Bagaimanapun dia pelanggan, sikap Anda kurang pantas. Dia cuma seorang sopir cadangan, bahkan. Rumah termurah nggak mampu dibeli. Kalau kamu ngomong lagi, pergi sama dia. Siapa bilang aku nggak mampu beli? Berapa anggaranmu? 10.000, kamu bercanda denganku? Pergi dari sini lebih cepat, berani bikin onar, aku patahkan kakimu. 10 juta. Omong besar tapi nggak takut lidah terselip. Bukan aku meremehkanmu. Kalau kamu bisa keluarkan 10 juta, aku sudah jadi miliarder. Cepat pergi. Hari ini aku pasti akan membelinya. Anak muda, kamu nggak tahu tempat ini apa? Berani bikin onar di grup Shengqiang? Hati-hati aku bikin kamu rebah. Pak Wang beli rumah bukan seperti beli baju. Ratusan juta tentu harus dipikirkan matang-matang. Dia datang untuk numpang AC. Kalau dia bisa beli, saya jadi cucunya. Itu kamu bilang, bayar dengan kartu. Kartu hitam premier. Kamu gak beneran pikir bahwa kartu palsu bisa nipu aku kan? Astaga. Mana, ini adalah kartu hitam premier grup Shengqiang. Ini kartu hitam diberikan kepada VIP tertinggi grup Shengqiang. Di Provinsi Jiang, kartu ini. Kurang dari 10, semuanya adalah bangsawan Jiang. Kau pikir siapa dirimu? Pengemudi pengganti berani merasa penting. Orang yang tidak tahu apa-apa. Berani menghina aku, bocah. Membuat keributan dengan kartu palsu, menghina aku. Satpam. Patahkan kakinya. Kau. Orang yang tidak tahu apa-apa, berani kurang ajar pada Tuan Xiao. Aku lihat.
Yang harus patah kaki itu kamu. Minta maaf pada Tuan Xiao. Tuan Xiao Xiao. Maafkan saya Tuan Xie, saya tidak mengajar dengan baik. Hukuman dari Sekretaris Lin. Kamu salah orang, kah? Salah orang. Maksudmu aku nggak bisa bedakan orang? Tidak, bukan. Anak ini supir pengganti. Mungkin ada hubungan dengan grup Shengqiang? Bisa ada hubungan, ya. Menghina Tuan Xiao adalah menghina grup Shengqiang. Kamu cari mati? Mulutku bau. Aku salah bicara. Sekretaris Lin, jangan ambil hati. Jangan samakan denganku. Manajer Wang tadi bukan mau mematahkan kakiku. Aku. Bahkan bilang kalau aku bisa beli, dia akan jadi cucuku. Tuan Xiao, tidak. Sebelumnya saya buta tidak mengenali pahlawan sejati, meremehkan orang. Tolong maafkan saya. Tuan Xiao, tidak. Sebelumnya saya buta tidak mengenali pahlawan sejati, meremehkan orang, tolong maafkan saya. Hai, Sekretaris Lin. Grup Shengqiang tidak memerlukan orang buta sepertimu. Tuan Sid, saya tahu saya salah. Tolong bantu saya. Tuan Xiao, Villania Senile Juta en Yang, Seyabeli un Tukanda. Silakan diperiksa. Hebat sekali. Sekarang Manya tidak perlu tinggal di rumah sewaan dengan saya. Saya akan memberikan kejutan untuknya. Akulah yang telah berbuat salah pada Manyu sebelumnya, membuatnya menderita karenaku selama 3 tahun. Kali ini, aku pasti akan melindunginya dan memberinya yang terbaik dari segalanya di dunia. Hai Manyu, jam berapa kamu pulang hari ini? Aku punya kejutan besar untukmu. Jangan meneleponku seenaknya, aku lembur dan tidak pulang malam ini. Saya bekerja lembur larut malam. Ini benar-benar terlalu sulit. Tapi itu tidak masalah. Selama Manyu menerima proposal saya, kita bisa mewarisi triliunan dolar dan menjadi orang terkaya di Provinsi Jiang. Membenci. Manyu, bukankah kamu bilang kamu sedang lembur? Ini kamu sebut lembur. Xiao Yang. Bukankah sudah bilang jangan cari di kantor? Kalau aku tidak datang ke sini, aku tidak akan tahu kamu mengkhianatiku. Siapa pria itu? Mengkhianati. Xiao Yang, coba ingat posisimu, kamu tidak berhak menanyakan aku. Manyu. Aku terlalu sibuk, tidak punya waktu untukmu. Jadi kamu sengaja membuatku marah, benar? Ngomong jangan tekan-tekan. Kalau orang lain lihat, aku sama sopir lepas, malu. Manyu. Aku sudah bersamamu 3 tahun. Mobil pertunangan adikmu, aku yang belikan. Sekarang kamu nggak kenal. Malunya sama aku sekarang. Apa aku yang nyuruh kamu beli? Kemauan kamu jadi dermawan. Nggak ada yang maksa. Waktu itu kamu minta aku harus beli mobil lunas baru bisa masuk rumah kamu. Sekarang aku jadi sob dermawan. Jual segala barang, kartu kredit full limit untuk uang muka. Berani pamer depan aku. Lihat ini, semua diberikan oleh Yang Xiao. Cuma satu ini, cuma satu, sudah sebanding dengan puluhan mobil jelek yang kau berikan. Semua ini dari Yang Xiao. Satu ini sebanding dengan puluhan mobil jelek yang kau berikan. Haruskah aku memilihmu dibanding Yang Xiao? Manyu, aku punya uang. Kita menikah, aku jamin kamu akan jadi wanita paling bahagia di Provinsi Jiang. Bahagia? Bangunlah, Xiao Yang. Uang bisa buat bahagia. Tanpa uang, kamu bukan siapa-siapa. Beli mobil untuk adik hampir tidak sanggup. Dengan kecepatan cari uangmu, bicara kebahagiaan saja sulit, kumpulkan uang mahar menikahi aku pun tidak bisa. Semua perhiasan ini diberi oleh Yang Xiao. Satu ini bernilai puluhan juta. Bisa membelinya? Manyu, aku sudah belikan kamu rumah. Ini tidak kalah dibanding rumahnya. Kamu bisa beli barang murah, mau menipu aku? Xiao pemegang saham Shengqiang Group, dia bisa punya rumah apapun. Kamu mana bisa dibandingkan dengannya? Karena dia lebih kaya dari aku, makanya dia mengkhianatiku ya? Ini bukan mengkhianati, aku lakukan demi kebaikanmu. Apa aku harus berterima kasih padamu? Xiao Yang, kamu pengemudi cadangan. Sepanjang hidupmu nggak akan sukses. Kamu mau aku ikut sengsara seumur hidup? Jangan buang waktu kita.
Menu. Ini siapa? Kamu jelas bilang ke aku kalau nggak punya pacar. Yang Xiao, aku masih bersih, kamu pacar pertama. Bahkan pegangan tangan aja belum pernah. Dia cuma pengemudi cadangan yang suka nempel. Setiap hari ganggu. Kita sudah bersama selama 3 tahun. Di matamu aku cuma pengemis cinta ya? Jangan cari aku, takut yang Xiao salah paham, cepat pergi. Manyu. Jangan dingin begitu, temanmu bukan sopir cadangan kan? Ayo, antar kami ke hotel. Uang ini semua buat kamu, mau apa? Antar kalian ke hotel. Yang Xiao belum pernah mengendarai mobil sebagus ini, dia mungkin tidak tahu cara mengemudikannya. Aduh, aku lupa. Bro, banyak banget uang di depan kamu saja tidak dapat. Wanita secantik ini kalau kasih kamu si miskin bisa tahan gak? Tempat tinggal. Beraninya kau memukulku? Pukuli mereka sampai mati, tanggung jawabku. Menggelakan. Xiao Yang. Akhirnya aku menjalin hubungan dengan pewaris kaya dan berpengaruh seperti tuan muda. Jika kau berani membuat masalah lagi padaku, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tuan Xiao, Anda sudah bangun. Bagaimana perasaan Anda? Kenapa aku ada di sini? Tuan Xiao, Anda ditemukan pingsan di pinggir jalan dan dibawa kembali ke keluarga Xiao oleh saya. Benar. Percobaan sudah gagal. Apakah aku tidak bisa mewarisi harta paman kedua? Tuan Xiao memberikan Anda waktu setengah bulan, asalkan Anda menikah dalam batas waktu. Ternyata saya masih punya kesempatan. Xiao Xiao, minum dulu dan istirahat. Setelah pulih baru pikirkan soal ujian lagi. Sombong bilang akan bisa selesaikan tugas segera. Kena batunya kan? Apa yang kamu bilang? Aku tidak bilang apa-apa Xiao Xiao. Anda salah dengar kali. Benarkah? Tampaknya aku salah dengar. Tugas ini saja tidak selesai, kedepannya akan lebih sulit. Sepertinya pemuda ini tidak akan mewarisi harta itu. Aku bisa mendengar suara hatinya. Aku bisa mendengar suara hatinya. Tuan Xiao, istirahat dulu. Akan Perji. Tunggu sebentar. Ada apa lagi, Tuan Xiao? Baru saja, bagaimana aku bisa mendengarnya? Tuan Xiao, sedang apa Anda ini? Tuan Kecil Xiao. Anda baik-baik saja. Jangan-jangan Tuan Kecil dipukul sampai bingung. Aku mendengar lagi. Dengar. Dengar apa? Tidak ada apa-apa, Tuan Kecil Xiao. Bagaimana kalau panggil dokter untuk Anda? Tidak perlu, saya baik-baik saja. Apakah Anda benar-benar baik-baik saja, Tuan Xiao? Apakah Anda benar-benar dipukul sampai bodoh? Menyentuh lawan. Bisa mendengar isi hatinya. Saya akan mencari dokter untuk memeriksa Anda lebih lanjut. Hei tunggu, jangan pergi dulu. Bukan, aku bukan. Bukan. Aku bukan. Bukan, Anda salah paham, jangan datang, Anda cabut. Dengar penjelasanku, jangan mendekat. Selanjutnya, saya akan merawat Tuan Xiao secara pribadi dan menjadi sekretaris pribadi Anda sampai tugas Anda selesai. Kami tahu ibu Anda sakit parah dan masih butuh banyak uang untuk penyembuhan. Tuan Xiao lebih baik fokus menyelesaikan ujian yang ditetapkan Tuan Xiao tua. Kalau tidak ada lain, saya permisi dulu. Ibu, jangan khawatir. Saya akan mendapatkan seluruh harta keluarga Si. Sembuhkan penyakitmu, bikin hidupmu lebih baik. Su Manyu.
Sebelumnya aku salah melihatmu. Sudah berkorban banyak untukmu. Tapi akhirnya dibuang dan dikhianati. Tenang saja. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Ibu. Adieu. Bu, aku cari kamu beberapa hari ini. Kamu ngapain? Ayo ikut pulang. Adieu. Yang, jangan urusin aku lagi. Manyu nggak suka aku, nggak mau tinggal bareng. Aku nggak mau ganggu kalian. Kalian hidup baik-baik aja ya. Bu, kamu kan ibuku, kalau nggak tinggal bareng aku mau tinggal di mana? Lagi pula aku juga cuma sakit-sakitan, mungkin gak lama lagi. Kamu dan Manyu hidup baik-baik. Anggap saja aku sudah mati. Bu, kau bicara apa? Apa mati hidup? Bu, jangan khawatir. Anakmu punya uang, aku bawa ke rumah sakit terbaik. Aku bisa pastikan kau panjang umur, hidup lama bersamaku. Bu, ayo pulang bersamaku. Kamu jangan bohongi aku. Mengandalkan jadi sopir, kamu bisa dapat uang berapa sih? Lagi pula. Kamu masih harus bantu Ling. Uang untuk pernikahan Manyu, aku nggak bisa terus merepotkan kalian. Ma. Aku dan Manyu sudah putus. Apa? Bukannya kalian mau menikah? Karena takut tidak bisa mengumpulkan uang mahar dan rumah. Jadi Sumanyu mencarikan aku pria kaya. Dan meninggalkanku. Adieu. Semua ini karena aku sakit-sakitan. Mon banimu. Karena penyakitku. Kau sampai tidak bisa menikah. Kau bilang aku punya muka untuk menemui leluhur kita bagaimana? Bu. Lebih baik biarkan aku, wanita tua ini, meninggal saja. Bu. Bu, kau terbangun. Aku ini di mana? Bu, ini di rumah sakit. Bu, bagaimana perasaanmu? Tidak bisa, Yang. Kita harus cepat pulang, tinggal di rumah sakit mahal. Ibu. Beristirahatlah dengan tenang di sini. Dokter bilang penyakitmu tidak bisa ditunda. Harus segera operasi. Operasi? Tidak. Penyakitku pasti mahal. Aku tidak bisa membebanimu lagi, kita harus cepat keluar rumah sakit. Bu. Dengar aku, cepat kembalikan biaya operasinya. Kejar lagi Manyu, kalian berdua hidup baik-baiklah. Bu. Tidak perlu khawatir masalah uang. Anakmu sekarang sudah punya uang. Nanti pasti tidak akan membuatmu hidup susah lagi. Wah. Omong kosong besar sekali. Kalau begitu banyak uang, utang seharusnya dibayar, kan? Sumanyu. Kamu datang ngapain? Aku datang. Tentu aja buat minta utang. Aku datang. Tentu aja buat minta utang. Minta utang. Manyu, ini sebenarnya gimana sih? Oh ini. Kamu harus tanya anakmu. Dia utang 1 juta sama aku. Gak mau bayar ya? Kapan pernah pinjam duit kamu? Adik bertunangan. Kamu bilang belikan dia rumah. Dibulatkan jadi 1 juta, nggak berlebihan kan? Itu bercanda. Gak bisa jadi beneran. Ini tertulis dengan jelas. Kamu mau ingkar janji ya? Bu, Manyu, apakah ada kesalahpahaman di sini? Mana ada kesalahpahaman? Surat jaminan tulisan tangan anak nggak mungkin palsu. Kita sudah putus. Uang ini, silakan minta ke siapa? Anak kecil, mau cari mati ya? Sopan sedikit, jangan bicara soal kekerasan terus. Uang ini ya. Kalau kalian gak mau balikin juga gak apa-apa. Tapi, kalau suatu hari tiba-tiba keluargamu kurang 1 orang, jangan salahkan aku ya. Berani kamu. Sumanyu. Keji sekali kamu. Baru tahu sekarang ya? Elak. Jangan bilang aku nggak kasih kesempatan, karena kita sudah lama kenal, sekarang kamu sujud dan hormat sedikit, anggap sebagai bunga. Gimana? Mimpi. Baiklah. Mau cara gampang gak mau, maunya cara sulit. Itu bukan salah kami. Patahkan lengannya. Jeonggang, Banganji, Tolong lepaskan Xiaoyang. Uangnya akan kami bayar. Demi ibumu, aku bisa membebaskanmu.
Sekarang bersujud dan berjanji untuk tidak pernah muncul di hadapanku lagi. Aku bisa meminta belas kasihan dari Bang Anjing. Kau minta aku bersujud padanya. Aku sarankan cepat bersujud dan berjanji tidak akan muncul lagi di Provinsi Jiang. Masih bisa dilepaskan oleh bos anjing. Semua ini demi kebaikanmu, kesempatan hanya datang sekali, aku sarankan kau. Tangkap baik-baik. Tuan tahu aku pernah bersama orang seperti ini, kebohonganku buat. Tidak akan dibongkar? Harus mengusirnya dari Jiangsheng, agar tidak ada masalah di masa depan. Katanya demi kebaikanku, aku kira itu untuk dirimu sendiri. Apa yang kau bicarakan? Lepaskan aku. Kau takut aku muncul di depan Tuan Yang. Biar dia tahu pernah punya mantan pacar. Merusak citra suci bersihmu. Biar kesempatan yang sudah di depan mata hilang, bukan? Kamu takut aku muncul di depan Yang Xiao, biar dia tahu kamu pernah punya mantan pacar. Merusak citra suci bersihmu, terus biar kesempatan yang sudah di depan mata hilang, bukan? Gimana kamu tahu? Xiao Yang, ingat, jangan fitnah aku. Kita sudah pacaran 3 tahun, bahkan tidak boleh pegang tangan, dan yang namanya yang cuma kenal 3 hari sudah terbuka hubungan. Oh, ternyata kamu cemburu karena hubungan aku sama Yang Xiao dekat ya. Kalau bukan ketahuan sama dia, aku pasti biarkan Yang Xiao menunggu. Setidaknya dia adalah anjing baik yang bisa belikan baju dan tas buat aku. Sayang sekali. Iri? Aku beneran iri sama Sumanyu. Dulu mataku kayak tertutup, kok bisa suka sama orang macam kamu? Udah bayar, udah bantu, malah jadi cadangan selama 3 tahun. Sampai nipu aku nulis surat hutang. Jahat hatimu. Jangan banyak bicara. Gak ada uang? Berlutut là. Awas kalau ku bikin kamu rusak. Uang ini, aku Xiao yang tidak mau aku akui. Cari siapan aja yang kalian mau. Menurutku, susah dikasih tahu, mau kena hukuman. Tunggu, aku mohon kalian, jangan ganggu anakku lagi. Aku mohon, Bu. Hanya 1 juta, bukan? Aku bisa bayar. Hanya 1 juta, aku bisa bayar. Yang, kemana kita bisa pinjam 1 juta itu? Tak perlu pinjam. Aku punya sekarang. Ambil kartu rusak, ingin menipu aku. Aku beri 1 kesempatan lagi, pergi dari Jiangsheng sekarang, aku akan hapus utang 1 juta ini. Bagaimana? Kamu takut padaku di Jiangsheng. Hancurkan mimpimu menikah dengan orang. Menjadi kaya mendadak. Jangan bicara omong kosong. Kalau kartu ini tidak ada uang, nyawamu jadi taruhannya. Masuk 1 juta. Xiao Yang, dari mana kamu mendapat 1 juta itu? Itu bukan urusanmu. Sumanyu, 1 juta ini untukmu, kita sudah tidak ada urusan lagi. Mulai sekarang, kita jalan masing-masing, tenang saja. Aku juga tidak akan menghancurkan mimpimu menikah dengan orang kaya. Hanya berharap kamu akan menyesal. Xiao Yang, meninggalkan kamu si miskin ini, aku malah harus merayakannya. Tapi kamu, nanti meski berlutut memohon, aku tidak akan melirikmu. Kita pergi. Sumanyu, tunggu aku mewarisi triliunan warisan, yang berlutut memohon mungkin kamu. Halo, Tuan Xiao. Saldo di kartu habis. Syarat dari Tuan Xiao terpicu. Jika dalam sehari tidak ada pasangan menikah, Anda akan kehilangan. Apa? Saldo kartu Anda habis. Untuk memenuhi syarat yang ditinggalkan Tuan Xiao, jika dalam 1 hari tidak menemukan pasangan menikah, akan Apa? kehabisan. Tuan Xiao, waktu untuk Anda tidak banyak. Jika tidak berhasil menyelesaikan tantangan, sarankan melepaskan hak pewarisan dan memilih $1 miliar. Siapa bilang tidak bisa dilakukan? Mencari katak berkaki 3 sulit, mencari wanita menjalani hidup bersama mudah. Maaf, kita tidak cocok. Orang baik. Tapi saya tidak suka. Kamu mimpi setinggi mimpi. Lebih baik berkaca dulu. Apakah kamu juga layak? Mengapa sulit sekali mencari pacar?
Tuan Xiao, Anda menemui saya. Apakah ada urusan yang ingin dikerjakan? Ada. Mau bikin anak sama aku? Apa? Bisa kasih aku anak? Kurang ajar. Bukan gitu, dengar dulu. Hakebol. Dengar dulu. Apa yang didengar, dasar brengsek? Salah paham, ingin jadi pasangan palsu. Kita tanda tangan kontrak, nikah pura-pura agar bisa menipu orang perusahaan. Aku kasih kamu 10 10 juta. Ini jauh lebih banyak dari jual rumah di sini, kan? Tapi. Pakai 10 juta but beli pasangan pura-pura. Tuan muda. Apa jangan-jangan dia punya preferensi khusus? Biar aku ngomong dulu ya. Kita cuma pasangan pura-pura, jadi jangan ada pikiran buruk terhadapku, baik perasaan maupun fisik. Aku tentengkel. Bagaimana ingin bekerja sama denganku? Pak Xiao, pasangan palsu, mari tanda tangani kontrak untuk menghindari perselisihan. Tidak ada masalah dengan kontraknya? Aku tanda tangani sekarang. Banyak sekali ya. Aku mulai baca, kalau tidak ada masalah, tanda tangani. Pihak pertama tidak boleh mengambil keuntungan dari pihak kedua. Pihak pertama tidak boleh menyentuh pihak kedua secara fisik. Pasal ketiga, pihak pertama tidak boleh meminta pihak kedua menjalankan kewajiban pacar, seperti berpegangan tangan atau berpelukan. Dalam keadaan khusus, beritahu sebelumnya. Hazel Kimpat, pihak kedua menentat sistem kerja 8 jam. Klub, mohon pihak pertama membayar uang lembur. 3. Pasal 1314 $10 juta AS dibayar pihak A kepada pihak B sebagai upah setelah potong pajak. Shayong. Angka berapa yang kita baca? Saya sudah selesai membacanya. Jika menurut Bapak Xiao tidak ada masalah, Anda bisa menandatanganinya. Mereka punya akta nikah, bagaimana mungkin palsu? Selamat Tuan Muda Xiao atas melewati ujian pertama dan mendapatkan hak waris. Anda akan menerima modal awal sebesar 100 juta. Jika Anda dapat lulus ujian berikut, Anda akan dapat mewarisi kekayaan keluarga Xiao. 100 juta. Bagus sekali. Modal awal ada. Kualifikasi warisan juga sudah dapat, operasi ibuku sudah dijadwalkan. Bisa buka hotel untuk merayakan. Bukankah itu sopir pengganti? Kenapa ke sini jemput pelanggan? Xiao Yang, sudah kubilang, jangan ganggu aku lagi. Kamu tidak mengerti? Daripada menggangguku, lebih baik cari penumpang agar kamu bisa mengumpulkan uang untuk DP rumah dan membelikan tempat bagus untukmu dan ibumu. Mengejarmu. Punya wajah besar. Jalan di Provinsi Jiang, semua jalan menuju rumahmu. Apa tidak bisa saya datang makan di sini? Hanya kamu yang datang ke sini makan? Kamu mungkin tidak tahu, ini harus pesan tempat dulu. Kamu jadi supir, mungkin tidak bisa masuk pintu depan. Saran saya, cepat pergi, jangan sampai diusir nanti, malu. Saran saya, cepat pergi, jangan sampai diusir nanti, malu. Kok bisa bicara begitu? Xiao Yang, belum pernah melihat hotel mewah seperti ini ya? Setelah tolak jadi patah semangat. Ingin masuk dan belanja besar-besaran, kamu bilang tidak bisa masuk pintu, itu bikin sedih. Begini deh, atas nama saya, masuk makan sekali, saya yang bayar. Kenapa tidak cepat-cepat terima kasih kepada Yang Xiao yang murah hati? Tidak perlu kalian, saya banyak uang. Maaf, hari ini sudah penuh, tidak bisa masuk. Ini kan Yang Xiao. Silahkan masuk, hari ini. Kamar suite kami kebetulan tersisa ruang terakhir. Katanya sudah penuh, kenapa dia bisa masuk dan saya tidak? Sudah penuh, kenapa dia bisa masuk, saya tidak? Kamu tahu siapa Yang Xiao itu? Ah? Ini adalah hotel terbesar milik Shengqiang Group. Yang Xiao adalah pemegang saham Shengqiang Group. Siapa kamu berani dibandingkan dengan Yang Xiao? Pergi, cepat pergi. Jangan kotori lantai hotel. Ini. Hanya ada satu kamar VIP tersisa. Kamu nggak bisa masuk. Yang Xiao, kenapa peduli dia? Kita masuk aja. Bagaimanapun juga, kamu sudah mengejarku bertahun-tahun, jadi aku harus menghargaimu sedikit. Hei Xiao Yang, gimana kalau bilang kamu anjingku? Aku pesen beberapa hidangan keluar, kamu makan di luar saja? Yang Xiao memang berhati lembut. Xiao Yang, terima kasih pada Yang Xiao. Tanpa itu, sopir lepas seumur hidup mungkin nggak bisa makan di sini.
Ini kan cuma kartu anggota, aku bisa buat sekarang. 3 menit, kirimkan kartu anggota Hotel Supreme ke sini. 3 menit, bawa kartu anggota saya ke sini. Hahaha. Xiao Yang, kamu pikir kartu ini bisa didapat sesuka hati? Proses verifikasi data butuh seminggu. Yang tidak bernilai miliaran bahkan tidak punya hak untuk mengirim berkasnya. Kamu seorang sopir pengganti, jangan berpura-pura kaya. Yang Xiao, masuk ya. Biarkan dia berakting sendirian di sini. Masuk, silakan masuk. Sekretaris Lin. Iya, iya. Saya tahu. Maaf Tuan Yang, baru saja dapat kabar dari kantor pusat. Sekretaris Lin bilang kamar suite dalam hari ini digunakan menjamu tamu penting. Bagaimana kalau Anda datang lain waktu? Tamu penting mana lebih berharga dari saya? Apa kamu sengaja? Mohon maaf Tuan Yang, Sekretaris Lin khusus berpesan bahwa kamar itu hari ini tidak bisa digunakan oleh siapapun. Sudah saya bilang sebelumnya. Dapatkan satu kartu anggota itu bukan masalah besar. Jangan pura-pura lagi. Kebetulan ada tamu istimewa datang. Begitu aku bicara. Jangan bilang kartu anggota. Seluruh manajer hotel ini harus keluar menyambutku. Xiao Yang, berpura-pura keren bikin malu banget. Ribut apa itu? Tak. Ribut apa itu? Pak, kenapa datang? Lihatlah, ini ayahnya Xiao Yang, pemimpin hotel yang mulia. Oh, jadi itu ayahmu? Semua orang lama ya? Siapa yang bilang kamu orang lama? Apa kamu pantas berdiri di sini bersama kami? Anak nakal, kamu datang ke sini mau apa? Ayah, kamu datang tepat waktu, aku bawa pacar makan di sini. Tapi orang yang gak punya mata ini malah nyuruh keluar. Apa tadi yang bikin keributan itu kamu? Benar. Hotel Supreme gak berkualitas, kelola lebih baik. Ajar orang yang gak punya mata. Tahu posisimu? Tempat seperti ini berani coba masuk. Iya kan? Kurang ajar, harus diajar itu kamu. Ayah. Saya tidak mengurus Xiao Xiao dengan baik, mohon Xiao Xiao menghukum. Saya tidak mengurus Xiao Xiao dengan baik sehingga anak nakal ini membuat masalah besar, mohon Xiao Xiao menghukum. Demi wajah Tuan Yang, biarkan saja. Xiao Xiao. Tuan sopir pengganti, kamu salah. Benar, ayah kamu salah. Dia hanya orang bodoh. Mana pantas anda meminta maaf orang bodoh, menurutku kamu yang bodoh. Xiao Xiao adalah ketua Shengqiang Group, pewaris satu-satunya yang ditunjuk oleh Tuan Xiao. Jangan bicara sembarangan lagi. Hati-hati dengan kaki anjingmu. Dia adalah pewaris grup Shengqiang. Mulai sekarang, semua properti di bawah grup Shengqiang, Anda dapat masuk dengan bebas. Semua pengeluaran ditanggung oleh grup Shengqiang. Silakan, silakan. Apa yang lakukan berdiri di sana? Cepat ikut pulang. Hei, saya pulang dan bereskan kamu. Bukan kamu hei. Kenapa bisa menjadi Xiao Yang? Semua properti grup Shengqiang nantinya akan menjadi milikmu. Benar, tidak mungkin. Kalau kamu akan jadi kaya, kenapa masih jadi sopir? Saya merasakan hidup orang miskin. Masa percobaan saya habis. Saya Xiao Yang. Mewarisi warisan triliunan. Triliunan. Ah, Tuan Xiao. Mari, Silakan masuk. Mengotori hotel kalian? Tuan Xiao. Tuan Xiao. Saya memperlakukan Anda buruk. Anda orang besar, punya hati besar. Jangan marah sama aku, ya. Silakan. Hei, Xiao Yang, tunggu. Aduh. Kamu nggak pergi sama Yang Xiao, ya? Xiao Yang, kamu kaya, kenapa nggak bilang? Kita sudah putus, kenapa aku harus bilang? Oh, benar, kita nggak pernah jadian, kan? Bagaimanapun, aku cuma jadi cadangan kamu selama 3 tahun, kan? Xiao Yang, itu cuma karena marah. Jangan bilang diri kamu cadangan. Kalau dari awal ku ketahui kamu kaya, apakah aku akan meninggalkan peluang emas untuk mengikuti yang Shime yang tidak berguna? Bicara saja, jangan menyentuh.
Aku takut Yang Xiao yang baik salah paham. Xiao Yang, sebelumnya itu salahku. Aku minta maaf. Tolong, maafkan aku demi hubungan kita yang hampir menikah. Jangan cari masalah, ya. Apa hubungan kita? 3 tahun, pertama kali aku menyentuh tanganmu. Sebelumnya, Aku hanya ingin menguji, takut kalau kamu hanya bersamaku karena penampilanku saja. Setelah banyak kejadian, aku baru sadar kalau kamu adalah yang paling cocok buatku. Aku benar-benar ingin menjalani hidup bersamamu dan berdamai. Kalau dari awal ku ketahui kamu begitu, apakah aku akan terus cari orang diam-diam ya? Sumanyu, apakah ujian saya selesai? Sumanyu, tanpa kemampuan ini, pasti sudah tertipu olehmu. Kapan mau, aku bisa jadi wanita sejati untukmu. Lakukan apa saja padaku. Bukannya sebelumnya kamu bilang hadiah lamaran yang aku beri itu murah dan menolak aku? Tidak masalah, aku suka barang murah. Kita sudah lama bersama, pasti kamu tidak rela aku pergi, kan? Maaf. Aku tidak suka barang murah. Maaf. Aku tidak suka barang murahan. Xiao Yang, maksud apa? Dulu aku yang buta sampai bisa menyukai orang sepertimu, Sumanyu. Kita sudah seimbang. Mulai sekarang, jalan kita berbeda. Kita tidak ada hubungan lagi. Berhenti, Xiao Yang. Jangan berpura-pura. Dulu kamu lengket seperti plaster, sekarang aku minta maaf, tapi kamu pura-pura. Yang mengkhianati aku kamu. Apakah aku harus memaafkanmu karena kamu minta maaf? Aku minta maaf. Apa yang kamu inginkan? Haruskah aku jadi seperti anjing yang dipanggil datang, disuruh pergi? Xiao Yang, kamu ada kesempatan lagi. Jangan biarkan harga diri jadi penghalang, kalau tidak, seumur hidup kamu tidak akan bertemuku lagi. Benarkah? Sangat takut. Xiao Yang, meskipun berlutut memohon, aku tidak akan menengokmu. Oh ya, Bagus sekali, sebaiknya jangan beri aku kesempatan itu. Sekarang melihatmu saja membuatku ingin muntah. Xiao Yang, Xiao Yang. Kamu pasti akan menyesal nanti. HMPH. HMPH. coba pikirkan, kenapa kamu harus memprovokasi dia? Ayah, aku malu, kamu tidak merasa bangga kan? Tega memukulku di depan banyak orang. Kamu, bagaimana bisa punya anak yang gak berguna sepertimu? Dia pewaris grup Shengqiang. Aku nggak akan melawan calon bos grup Shengqiang. Ayah jangan marah dulu. Gimana aku nggak marah? Aku melihat triliunan dolar hilang begitu saja. Aku bertahan di bawah orang tua itu selama bertahun-tahun. Hahaha, akhirnya cuma dapat beberapa perusahaan kecil. Triliunan dolar dan rumah mewah di Jiang Province. Ternyata diambil oleh seorang pengemudi cadangan yang rusak. Saya telah bertahan dalam pengginan di bawah orang tua itu selama bertahun-tahun. Hahaha, akhirnya hanya mendapatkan beberapa perusahaan kecil. Triliunan dolar dan rumah mewah di Jiang Province. Ternyata diambil oleh seorang pengemudi cadangan yang rusak. HM. Ayah, Anda mengatakannya terlalu cepat. Apa maksudmu dengan ucapan itu? Bukankah Tuan Xiao menyebutkannya dalam wasiatnya? Anda bisa mendapatkan uang itu dengan menyelesaikan tugas. Jika tidak dapat diselesaikan, uang ini bukan sepenuhnya milikmu. Maksudmu? Asalkan kita Pahami tesnya. Lalu, jadikan itu sebagai bahan lelucon. Ingin mewarisi triliun dolar tetapi gagal mendapatkannya. Tidak semudah itu. Ujian ayah tua Xiao itu apa sebenarnya? Ujian ayah tua Xiao itu apa sebenarnya? Ujian pertama sudah selesai oleh Xiao Yang. Untuk yang kedua, untuk mewarisi grup Shengqiang, harus punya otak bisnis. Tuan Xiao Engine dia menghasilkan 10 juta dalam sebulan. Memperoleh 10 juta. Apa? Ayah, Xiao yang pasti tidak bisa menyelesaikan ujian ini. Bagaimana kamu bisa yakin itu? Dia cuma pengemudi pengganti yang tidak berguna. Jangan ngomong sebulan, dikasih setahun, sepertinya dia tidak akan bisa dapat 10 juta. Hahaha. Biarpun begitu,
Tapi kalau tiba-tiba dia dapat sesuatu yang luar biasa gimana? Hahaha. Biarpun begitu. Tapi kalau tiba-tiba dia dapat sesuatu yang luar biasa gimana? Kamu harus pastikan dia tidak bisa menyelesaikannya. Ayah tenang, aku akan berhubungan baik dengan bangsawan di Provinsi Jiang. Siapa berbisnis dengan Xiao Yang, berarti berlawanan dengan keluarga Yang. Hahaha baik. Baguslah, anakku, urusan ini, biar kamu yang tangan. Ayah tunggu kabar baik dariku. Hahaha. Untuk membuat pekerjaan ini, sebelumnya dengan beberapa orang kaya mengemudi sewaan, mendapat 1 miliar dengan mudah. Halo? MU Yingi. Hei Xiaoyang. Cepat bantu aku. Aku pulang. Oh, ingin pulang. Ini. Yinging, pulang tepat waktu. Ibu membawa Tuan Kiao untuk membicarakan pernikahan. Pernikahan. Sebaya ayahku, kamu mau aku menikah dengannya. Umur lebih tua kenapa? Umur lebih tua. Bisa sayang. Legipula. Ibu tahu kok. Aku punya banyak uang. Pak Jo sudah janji, kalau kamu menikah, akan beli rumah mewah dan mobil keren. Bu, apa kamu menikahkan atau menjual putri? Aku sebanding 1 rumah dan 1 mobil. Kenapa bicara begitu padaku? Ibu melakukan demi kebaikanmu, berharap kamu bahagia. Bukannya ini mendorongku ke dalam lubang api? Dia sering membawa orang melihat rumahku. Dan setiap kali dengan wanita berbeda. Orang itu jelas seorang playboy tua. Lalu kenapa? Itu membuktikan Pak Jo murah hati. Menikah dengannya, dia akan memperlakukanmu dengan baik. Apapun mau pasti dibeli. Bukankah itu? Tidak ada tapi. Ini tidak didiskusikan, sudah diputuskan. Beberapa hari lagi menikah ke keluarga. Aku sudah punya pacar. Aku punya pacar. Bukannya dia tidak punya pacar? Et pas Kiao. Jangan marah dulu. Yingying. Kamu pasti bercanda. Anakku, aku sangat tahu dia. Tidak pernah punya pacar. Dia gadis baik-baik yang polos. Apa ibu mau menjual aku? Aku sudah punya pacar, putra sulung keluarga Xiao. Kekayaannya tidak kalah keluarga Kiao. Kalau memang ada, bawa pulang untuk melihat. Aku kasih tahu di awal. Kalau syaratnya tidak sebaik Tuan Xiao, aku tidak akan setuju. Ini tidak seperti kita sepakati sebelumnya. Kamu menikah seperti memilih barang terbaik ya? Ejo, kenapa buru-buru? Kita ini seperti emas sejati yang tak takut api, biar dia bawa orang kembali. Biarkan Yinging lihat dengan jelas kalau kamu yang terbaik, biar dia rela menikah denganmu. Hello Xiaoyang. Cepat bantu aku. Yinging, kamu kenapa? Xiaoyang. Hehe, jadi ini pacar yang kamu ceritakan? Katanya anak besar keluarga Xiao. Ini cuma supir pengganti yang miskin. Yinging, kamu kenapa? Xiaoyang. Hehe, ini yang kamu bilang pacar? Masih jadi tuan muda keluarga Xiao. Ini cuma sopir pengganti yang miskin. Apa? Sopir pengganti, kamu cari menantu baik. Daripada menikahi Tuan Kiao yang kaya, kamu pilih menikah dengan sopir pengganti. Kepalamu tertendang keledai. Aku memang dari keluarga Xiao. Sopir pengganti keluarga Xiao. Dengan kamu. Berani main lelucon dengan keluarga Xiao. Nona MU, jangan tertipu dengan orang ini. Saya pikir dia orang kaya. Pengemudi pengganti ingin menikahi putri saya. Mimpi saja. Cepat pergi. Keluarga MU kami bukan tempat sembarang orang. Ibu, dia benar-benar. Benar-benar seperti kodok ingin makan daging angsa. Tidak tahu bagaimana dirinya. Putriku di masa depan akan menikahi orang kaya di Provinsi Jiang, bukan kamu. Bermimpi saja. Putriku di masa depan akan menikahi orang kaya di Provinsi Jiang, bukan kamu. Bermimpi saja. Tante, saya jangan. Jangan panggil tante. Tidak mau berhubungan dengan pengemudi pengganti. Kalau orang luar tahu, pikir keluarga MU mudah dimasuki. Sampah bisa datang melamar. HEI. Claudia tidak datang, saya lupa. Kamu berhutang 28.000, belum bayarkan, sekarang mengganti wajah dan datang menipu. Kamu masih berhutang. Pengemudi pengganti berhutang pun ingin menikahi putri saya. Saya tidak punya hutang. Dia yang menipu. Ada salah harus ngaku kalau kena pukul harus berdiri diam hari ini. Demi Yinging,
Aku gak akan ribut sama kamu, uang ini aku kasih ke kamu mulai sekarang. Jadi sopir cadangan yang jujur, jangan pikir yang aneh-aneh, mikir hal yang gak bisa kamu dapatkan. Dengar baik-baik, cepat pergi. Bu, Sudahlah. Kedepannya kamu juga harus hati-hati, jangan bawa orang yang gak jelas ke rumah. Sudahlah. Fokus ke pernikahan Tuan Kiao yang diputuskan. aku gak mau nih. Kamu gak mau nikah. Aku gak kasih kamu pilihan, aku udah terima uang mahar 50 juta dari Tuan Kiao, kamu nikah atau enggak? Itu bukan keputusanmu. Aduh, uang segini kecil banget. Nanti kalau Tiana pacarku, Kasih anak, lelaki gemuk. aku kasih lebih banyak lagi. Ibu, apakah di mata Anda aku cuma barang buat dijual? Damn. Aku pelihara kamu besar-besar. Cuma biar kamu lawan aku? Menikah sama Pak Kiao lebih baik daripada hidup susah sama sopir yang kere ini. Benar, aduh Nona MU, saranku, lebih baik kamu buka mata. Sama penipu ganteng ini, lebih baik sama aku, kamu pasti hidup enak. Kamu nurut aja. Tas, mobil, pilih sesukamu. Hehe, gimana? Kamu nurut aja. Tas, mobil, pilih sesukamu. Hei, gimana? Kata-kata Pak Kiao benar. Mengikuti orang kaya seperti Pak Kiao pasti lebih baik daripada mengikuti saya. Anda Pinta. Selama mengikuti Pak Kiao, dengan status dan kekuatan Pak Kiao, segera bisa membuat keluarga MU membeli villa dan mobil mewah. Membuat keluarga Anda menjadi orang kaya. Bagaimana anak ini tahu apa yang akan saya katakan nanti? Setelah semua, Joe selalu bilang begitu ke semua perempuan. Apa? apa yang kamu omongin? Bersama Joe, kecuali menikah, itu gak mungkin, seumur hidup gak mungkin. Hei, jangan asal ngomong. Aku bohong atau tidak, Joe tahu paling jelas. Tidak tahu berapa wanita. Tertipu, Biazania Bellicante à Dan Periazan. Begitu bahas menikah, selalu menunda, bermain 2 tahun, bosan, langsung ganti. Dia fitnaku. Aku benar-benar tu luke pada yingying. Bocah ini tahu apa pikiranku? Kau pasti kesal karena tak bisa menikahi Ying, jadi ingin memfitnah. Ku beritahu, aku tidak akan tertipu. Mana mungkin. Keputusan tante tepat. Ying seharusnya menikah dengan Tuan Kiao. Xiaoyang AP yang kau katakan? Bagus jaga jarak dari Ying. Kau tidak pantas. Benar, aku tidak pantas. Karena setelah Ying menikah, aset keluarga Kiao tetap akan dikelola oleh keluarga MU. Apa? Bagus sekali, Ko. Apa? Menikahkan putri dengan saya hanya demi harta saya. Bagus ya, kau menikahkan putri dengan saya hanya demi harta saya. Saya belum tuduh kau penuh tipu muslihat. Tapi kau sudah maki saya duluan. Putri saya begitu cantik. Jika dia ikut kelola grup Kiao, apa yang salah? Benar, orang tua ini dan pecandu wanita pasti tidak berumur panjang. Tunggu saja Ying menikah, harta warisan Kiao tetap jadi milik keluarga MU. Kenapa kau? Apa kau omongkan? Bagus kau. Menikahkan putri hanya demi harta saya. Materialistik ya kalian, dua perempuan ini. Kau pikir dirimu orang baik, kalau bukan keluarga Kiao punya uang, perempuan mana mau denganmu? Ko. Apa maksud kamu? Jika kita bukan mengejar kekayaan, bukan hanya putriku, aku pun tidak tertarik padamu. Dasar tua bangka. Berani sekali kamu menghinaku. Baiklah, berani banget kamu si tua bangka memukulku. Kali ini berkat bantuanmu. Bukan apa-apa, kita sudah tanda tangani kontrak. Kamu sembunyikan dari keluarga Xiao, aku tenangin ibumu. Ini baru sempurna setelah insiden ini. Ibu mungkin tidak akan memaksa aku menikah dengan orang kaya lagi. Akhirnya bisa bernapas lega. Oh iya, ujian kedua dari Tuan Xiao bagaimana perkembangannya? Jangan dibicarakan. Saya Xiao Yang, datang untuk negosiasi. Hai, Pak Li. Saya ada proyek yang perlu Anda lihat. Pak Li, hei, Pak Li. Hai, Pak Lin. Xiao Yang, sopir sebelumnya. Hei. Kamu masih tertawa. Orang-orang ini, mendengar nama saya saja sudah seperti melihat bencana, bahkan tidak mau bicara dengan saya.
Kalau begini terus, beri saya 1 tahun pun saya tidak dapat mencari uang sebanyak itu. Saya punya teman sekolah yang orang kaya, katanya bisnis properti, mungkin bisa bantu kamu. Bukankah ini bunga sekolah kita, MU Yinging? Yang ini siapa? Pakar Xiaoyang. Ini teman sekelas yang kuperkenalkan, Tang Dalong. Senang bertemu. Pak Xiao kerja di mana? Tidak ada yang istimewa, aku hanya seorang sopir pengganti. Haha, maaf ya. Aku tidak bermaksud merendahkan. Bertemu banyak orang setiap hari. Siapa tahu apakah kamu membawa kuman atau tidak? Apa yang salah dengan pengemudi bayaran? Dia tidak memelakan. Dulu, Tang Xiao mengejarimu begitu lama, kamu tidak pernah setuju. Aku pikir kamu sangat pilih-pilih. Hari ini aku lihat, Tidaklah sei Stimme war Pandangan Ying Ying selalu tinggi. Tidak apa-apa, hari ini, kita tidak membicarakannya di... Tapi biasanya, MU dan Xiaohua tidak pernah ikut reuni sekolah. Kenapa hari ini tertarik untuk ikut? pacar sedang menghadapi kesulitan. Ingin minta bantuan Tang Xiao untuk memperkenalkan bisnis. Oh, tidak masalah. Ying Ying sudah bicara, mana mungkin saya menolak. Maka terima kasih banyak, Tang Xiao. Kamu adalah pacar Ying Ying. Tidak bisa membiarkan Ying Ying sendiri, membungkuk dan berterima kasih, kan? Terima kasih, Tang. Hehehe, semuanya keluarga sendiri. Melihat kamu sangat tulus. Aku beri kamu pekerjaan di proyek sebagai petugas kebersihan, gaji bulanan 3.000 gimana? Petugas kebersihan. Kenapa dengan petugas kebersihan? Sopir cadangan meremehkan petugas kebersihan. Petugas kebersihan setidaknya lebih stabil dari dia sekarang, tidak terkena angin atau hujan, kalau bukan karena kebaikan hati Tang Xiao. Dia bahkan tidak bisa menemukan pekerjaan sebagai petugas kebersihan kan. Xiaoyang. Jangan berharap tinggi. Mana bisa langsung minta saya kenalkan bisnis senilai 10 juta. Di dunia ini, mana ada rejeki datang begitu saja. Mulai dari dasar dulu. Saya percaya padamu, kamu pasti bisa sukses. Hahaha. Ying Ying. Kamu dulu tinggalkan Tang Xiao demi pria tak berguna ini yang cuma numpang hidup. Apakah kamu menyesal? Sekarang menyesal masih sempat, aku beri kamu kesempatan hari ini. Sekarang menyesal masih sempat, aku beri kamu kesempatan hari ini. Apa maksudmu? Tang Xiao bicara dengan MU Yinging, kamu ini siapa berani menyela? Karena aku adalah prianya. Hahaha. Sebentar lagi bukan. Wanita yang dilirik oleh saya, Tang Dalong, tidak ada yang tak bisa saya dapatkan. Tang Dalong. Pacarmu ada di sini. Sekarang berani menggoda aku. Kenapa memang? Pria kaya seperti Tang Xiao. Punya beberapa wanita itu normal. MU Yinging, aku sarankan kamu terima saja Tang Xiao. Lebih baik dari bergaul dengan sopir pengganti miskin, terkena angin dan matahari. Sopir pengganti? Aku tidak mencuri atau merampok. Mendapatkan uang sendiri tidak memalukan. Hahaha. Ngomong memang enak, itu cari uangnya, itu minta-minta. Sebulan 3.000, pengemis pun dapat lebih dari kamu. Wow. Sopir cadangan kecil ya. Buka sebotol anggur buat Tuan Tang, mungkin lebih dari gaji setahunmu ya. Kamu biasanya juga gak mampu belanja di tempat begini. Kakak nih. Biar kamu coba yang enak. Kamu. Kamu apa kamu? Ying Ying A. Saya saran kamu. Cepat tinggalkan orang tak berguna ini. Memilih Tuan Tang kita adalah pilihan tepat. Baik. Hahaha. Lihat, tanpa uang kamu bukan siapa-siapa. Wanita secantik ini, kamu tak bisa pertahankan. Betul. Siapa kamu? Tidak cocok bersaing dengan Tuan Tang kita. Hi. Kalau dari awal begini kan, ikut orang miskin begini, nanti bakal menderita terus. Nanti, Tuan Tang bakal manjain kamu. Aku belum selesai bicara. Tuan Tang pasti terlalu cepat senang. Maksudmu apa? Barusan aku bilang bagus. Benar-benar orang tak tahu malu semuanya. Xie Qiang adalah pacar saya. Dia kerja jadi sopir pengganti atau pemulung. Aku tetap suka. Mu Ying Ying. Bagaimana bicara pada Tuan Tang? Jika semua hanya melihat uang dan kekuasaan, tidak menganggap teman. Kita tidak perlu tinggal di sini lagi. Xie Qiang, kita Mu Ying Ying.
Dia sopir pengganti tidak berguna. Dia punya uang dan kekuasaan, mana lebih baik dariku? Berpikirlah lebih baik. Ying lebih memilih aku, pecundang, daripada memilihmu. Kalau tersiar, tidak takut jadi bahan tertawaan orang. Berpikirlah, Ying memilih aku pecundang daripada kamu. Kalau tersiar, tidak takut ditertawakan orang. Kau. Ying, ayo pergi. Berhenti. Mau pergi begitu saja? Kenapa? Ada yang ingin Anda katakan lagi, Tang? Minuman sudah dibuka. Belum bayar tagihan sudah mau pergi. Tidak minum anggur ini, kenapa harus bayar? Sudah dibilang, ini untuk kamu cicipi, bukan karena kamu. Tidak pernah buka anggur mahal. Jangan-jangan kamu mau pergi tanpa bayar. Tuan Tang, begini sedikit merepotkan. Dia mungkin belum tentu bisa bayar anggur ini. Kalau tidak sanggup tidak apa. Asal kamu berlutut minta tolong padaku. Mungkin kalau aku senang, aku bisa bayar tagihan anggur untukmu. Hei Xiao Yang, saya sarankan berlutut. Harga keras seorang pria. Sekali berlutut bisa menghemat jutaan. Kalian menyasar Si Yang. Gak apa-apa. Sedikit uang ini, saya masih bisa bayar. Jangan pura-pura kaya ya. Nanti kartu kamu bisa aja udah kehabisan limitnya. Bahkan gak bisa beli 1 botol minuman. Jangan pura-pura kaya ya. Nanti kartu udah kehabisan limitnya pun gak bisa beli 1 botol minuman. Gak usah kamu khawatir, uang segini saya gak anggap. Oh, saya gak anggap ya, kemampuan gak besar, tapi omong besar. Xiao Yang, kamu cuma pengemudi cadangan. Tahu gak ini botol minuman seharga berapa? Xiao Yang, saya sudah kasih kamu kesempatan. Jangan terlalu tinggi hati. Tang Dalong, kamu sengaja membuli Xiao Yang ya. Oh wow. Udah mulai sakit hati ya? Saya bahkan belum mulai membuli dia. Kalian, apa sebenarnya yang kalian inginkan? Tidak ingin aku membuli dia? Itu mudah. Cukup panggil aku, kakak baik. Dan aku akan melepaskannya. Bagaimana? Lepas tangan kotormu. Berani-beraninya menyentuh wanita saya. Xiao Yang, jangan berani menyentuh, aku tidak akan memaafkan. Aduh, ini karena wanita, gagal menjaganya, memesan minuman mahal. HMPH. Tadinya aku bingung dari mana bayar minuman ini. Hei, kebetulan ketemu kamu yang lagi jadi sasaran, kamu saja. Aduh, ini karena wanita, gagal menjaganya, hingga memesan minuman mahal. HMPH, tadinya aku bingung dari mana bayar minuman ini. Hei, kebetulan ketemu kamu yang lagi jadi sasaran. Cuma kamu. APA? Kamu coba cari masalah ya. Bajuku kotor gara-gara kamu. Anak ini ternyata. Apa lihat-lihat, ini baju eksklusif, kotor kamu gak ganti. Oh, ya? Ini custom khusus. Aku belum pernah lihat custom khusus, coba lihat. Astaga. Anak ini tiba-tiba jadi baik. Jangan-jangan dia tahu bajuku dan jam tanganku. Semua palsu. Hehehe. Apa yang kamu lakukan? Jamku ini bernilai jutaan. Kalau rusak, bukan hanya bisa diselesaikan dengan beberapa ribu. Xiao Yang. Jangan memalukan. Menurutku ya, dia belum pernah lihat barang sebagus ini. Benar-benar kampungan. Memalukan sampai ke rumah nenekmu. Memang belum pernah lihat barang sebagus ini. Tidak heran Tang Xiao, orang kaya, barang yang dipakainya berbeda dari yang lain. Oh iya, memang belum pernah lihat barang sebagus ini. Tidak heran Tang Xiao, orang kaya, barang yang dipakainya berbeda dari yang lain. Sekarang baru ingat untuk menjilat, saya beritahu, sudah terlambat. Bagaimana bisa disebut menjilat? Merek-merek terkenal dikenakan Tang Xiao. Jangan berpikir bahwa dengan berbuat baik sedikit, kamu bisa menghapus utang ini. Aku beritahu, hari ini kecuali kamu berlutut memohon padaku, aku tidak akan melepaskan utang ini. Xiao Aku sarankan kamu berlutut pada Tuan Tang. berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, harus mengemudi untuk orang lain selama setengah tahun. Berlutut gampang. Xiao Yang, tak perlu meminta untuk urusan ini. Kalau dia tidak berlutut, cukup panggil aku, kakak baik. Dan aku mungkin bisa bantu bayarkan utang ini. Berlutut gampang saja. Cuma, Bahkan jika aku berlutut, takutnya Tuan Tang juga tidak punya uang sebesar itu, ya? Apa maksudmu dengan itu, Xiao Yang? Kau pikir semua orang sama sepertimu? Berjuang mati-matian demi beberapa ribu saja? ayah Tang Xiao presiden perusahaan terdaftar. Dia lahir di Roma. Sedangkan kamu cuma seperti keledai.
Xiao Yang. Kau pikir semua orang sama sepertimu, berjuang demi beberapa ribu saja? Ayah Tang Xiao adalah presiden perusahaan terdaftar. Dia lahir di Roma, sedangkan kamu. Kuma seperti keledai. Benarkah? Tukang angkut bata di lokasi konstruksi bisa bilang jadi pengembang properti? Apa? Kamu omong kosong anak muda, kamu tak bisa keluarkan uang dan malah menuduhku. Kamu tahu apa? Pernah lihat pekerja bangunan pakai baju mahal dan gem mahal seperti ini? Benar sekali. Lalu kenapa Tuan Tang masih pakai barang palsu? Itu karena aku tertipu. Aku punya nilai jutaan, perlu beli barang palsu? Ya, kami. Pernah mengadakan pesta di rumah Tuan Tang, villa itu tidak mungkin palsu. Oh begitu? Bagaimana kalau Tuan Tang ajak aku lihat-lihat malam ini? Malam ini tidak terlalu memungkinkan. Memang tidak mudah. Soalnya mobil mewah dan villa harus disewa dulu. Tuan Tang. Jangan-jangan dia bicara yang sebenarnya. Apa kamu kerja mengangkat batu di proyek? Tentu tidak, kalian harus percaya padaku. Kalian semua. Kamu. Anak muda, kamu sengaja merusak rencanaku. Tuan Tang Tang Delong. Kamu selalu menipuku. Tas bermerek sudah kubelikan. Hotel mewah, aku sudah bawa kamu ke sana. Semua itu kemauan kita. Bagaimana bisa itu dianggap menipu? Berani sekali membela diri. Aku bersama kamu Kamu hanya pekerja bangunan. Pekerja bangunan kenapa? Lagi pula, kalau bukan karena kamu bermimpi menikah dengan orang kaya, kamu tidak akan tertipu olehku. Kalau bukan karena keluargamu sebut kekuasaanmu, aku tidak akan tertarik padamu. Kumikem. Hahaha. Kamu kedua APA. Kamu sengaja mengacaukan urusanku. Berani mengacau, mau mati ya? Tang Xiao. Jam 12. Kalau tidak kembalikan mobil sekarang, biaya sewa tambah lagi. Benar sekali. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu. Hei Tang Dong. Penipu sialan. Masih berani ketawa. Kamu tahu kenapa tidak bilang kamu ingin lihat aku jadi bahan tertawaan bukan karena kamu satu-satunya yang serakah. Kalau tidak, kamu tidak akan tertipu oleh Kidak Tang. Kamu pikir kamu lebih baik dari aku. Apa yang kamu sombongkan kalau kamu sudah tahu itu adalah penipu, pasti sudah tidak akan melepaskannya, kan? Pikir semua orang seperti kamu. Aku memilih pria, bukan karena kaya atau punya kekuasaan. Uang tidak mewakili segalanya. Halo. Barusan Tang bilang kalian yang bayar, siapa yang bayar nih? Mereka yang bayar. Kamu sombong, kamu hebat, kamu mengejekku bilang mataku sudah rabun, aku ingin lihat apa orang yang kamu pilih itu PFFT hari ini, kalau tidak bisa bayar. Ya cuci piring di sini tidak ada uang. Tidak ada uang tapi pesan minuman mahal, berani nggak bayar di Platinum? Siap-siap kaki patah saja. Siapa bilang aku nggak bayar? Sok kaya lagi. Totalnya 66.600. Tunai atau kartu? Aduh. Cek. 1 miliar. 1 miliar. Cukup gak? Cukup. Jangan bilang beli sebotol wine, beli seluruh Buckingham pun cukup. Selesai. Aduh, kenapa aku gak bisa menahan tangan sendiri ya? Sekarang beres sudah. Billy Buckingham. Modal awal semua habis. Sekarang menyesal juga percuma. Warisan saya sudah lenyap. Tuan Xiao, sa turbulence sud Berlalu, Arini Seya Kanumumkan as illusion. Baiklah, saya tahu. Saya akan kemas barang dan pergi. Bangkitnya kemampuan mendengar suara hati dan kesempatan jatuh dari langit tapi tak bisa menangkapnya. Buat hidup ibu lebih baik. Selesai sudah. Habislah semua. Jangan terburu-buru Pak, Sekretaris Lin belum selesai. Bagaimana kamu tahu kamu? Sudah gagal. Jangan hibur aku lagi, modal awalnya sudah aku habiskan. Belum dapat sepeser pun, pasti gagal. Tunggu saja Sekretaris Lin selesai bicara. Bar Anda Belli, Buckingham, Tiba-tiba Jadid, Pendapatan Menangka. Penjualan bulan ini sudah naik 300%. Laba bulan pertama 3.980.000. Selamat Pak Xiao, Anda telah melampaui target kedua. Selamat Pak Xiao, Anda telah melampaui target kedua. Benar. Tentu saja benar. Saya konfirmasi beberapa kali. Saya baru tahu. Buckingham sudah rugi bertahun-tahun. Bagaimana bisa untung?
Ada yang kerja siang tukang batu, malam ke Buckingham jual barang, penasaran dengan tempat ini. Wangi pun takut di gang sempit. Beberapa influencer bikin hype, Buckingham sekarang jadi tempat wajib dikunjungi, sangat populer. Sekarang untuk bisa datang, harus reservasi seminggu sebelumnya. Ini semua karenamu, kamu membuat Buckingham hidup kembali. Penglihatanmu bagus sehingga membeli batu permata Jinhan. Tentu saja penglihatanku bagus. Kalau tidak, bagaimana memilihmu ya? Hebat sekali. Sukses besar. Tuan Xiao, saya masih di sini. Cepat turunkan saya. Tuan Xiao. Sekarang mengumumkan ujian ketiga yang ditinggalkan Tuan Tua Xiao apa? Tuan Yang, sabar dulu. Kamu tidak sabar ya, pengejarmu itu akan segera mewarisi warisan keluarga Xiao menjadi miliarder. Bagaimana? Sekarang mau balik ke yang lama? Tidak mungkin. Yang Xiao, bukannya kamu sudah bicara dengan para taipan di Jiangsheng, bagaimana dia bisa menyelesaikan ujiannya? Orang itu. Dia beli bar yang hampir bangkrut dan menjadikannya terkenal. Dia benar-benar menyelesaikan ujian. Tak perlu khawatir Yang Xiao, masih ada ujian terakhir. Kamu tahu apa? Aku kira Tuan Xiao memang ingin dia mewarisi keluarga Xiao, hanya memberinya tugas yang gampang diselesaikan. Sepertinya tugas ketiga tidak sulit untuk diselesaikan. Apa mungkin si Xiao yang ini benar-benar beruntung dan akan sukses besar? Haha. Pak, kok masih tertawa? Bagaimana kalau anak mewarisi harta? Apa kita masih punya tempat di grup Shengqiang? Haha. Anakku, anak itu tidak akan bisa menyelesaikan tugas terakhir. Haha. Anakku, anak itu tidak akan bisa menyelesaikan tugas terakhir. Sampai sejauh ini, ternyata anak itu lumayan hebat. Tapi kalau mau warisi grup Shengqiang, dia harus punya kemampuan untuk memimpin. Jika Anda bisa menghasilkan keuntungan lebih besar bagi grup daripada salah satu pemegang saham, keluarga Yang, dalam waktu 3 bulan, maka Anda telah menyelesaikan misi Anda, hahaha. Saya ragu Tuan Tua Xiao akan percaya pengemudi ditunjuk bisa menjadi pewaris grup Shengqiang. Dia memberikan ujian rumit. HMPH, seorang tak berguna yang bahkan belum berjenggot berani membandingkan kemampuan penghasilannya dengan kemampuan penghasilanku. Sungguh leluton. Pada akhirnya, Shengqiang Group tetap akan jatuh ke tangan kami, ayah dan anak. Jika kita mengambil alih Shengqiang Group, keluarga yang kita mungkin akan langsung menjadi keluarga terkaya di Provinsi Jiang. Selamat kepada Bapak dan Ibu yang atas keberhasilan memperoleh kekayaan keluarga Xiao, kini terkaya di Provinsi Jiang. Harus pandai berbicara. Jika aku jadi orang terkaya, kamu pasti dapat bagianmu. Bagaimana Xiao Yang, sopir yang malang, dapat dibandingkan dengan Tuan Muda Yang? Seekor ayam tidak akan pernah menjadi burung phoenix, dan ia ditakdirkan menjadi sopir seumur hidup. Meskipun dia tidak bisa menyelesaikan tugas ketiga, tapi kita tidak bisa membiarkan anak ini tanpa pengawasan. Kita harus terus mengawasi sampai dia tidak bisa pulih lagi. Ayah, perlu aku cari beberapa orang untuk menghajarnya sampai babak belur, biarkan dia patah lengan atau kaki, supaya dia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama 2 atau 3 bulan. Jangan konyol. Bagaimanapun dia adalah satu-satunya pewaris grup Shengqiang. Tidak boleh diperlakukan seperti itu. Lagi pula, kekerasan tidak baik. Di otakmu. Tidak bisakah ada cara yang lebih beradab? Ayah. Jadi, menurutmu bagaimana? Kamu punya cara. Berani melawan keluarga kami, keluarga Yang, harus lihat dulu. Apakah dia ada nasib? Bagaimana ini? Aku hanya beruntung menyelesaikan ujian kedua. Ujian ketiga ini tidak membiarkan aku mewarisi kekayaan fantastis. Yang Ming itu rubah tua yang berpengalaman di bisnis, suruh aku melampauinya dalam 3 bulan. Itu jelas tidak mungkin. Menurutku rubah tua ini sengaja mempermainkanku. Tuan Muda Yang Shermai Datang. Dia kesini mau ngapain? Hey, waduh. Xiao lama tak jumpa. Yang Shermai. Kau kesini mau ngapa? Datang untuk minta maaf. Kamu. Minta maaf padaku.
Maafkan aku yang buta tak tahu kalau Tuan Xiao adalah pewaris grup Shengqiang, sehingga menyinggung Tuan Xiao. Mohon pengertian Tuan Xiao. Anak ini, apakah tiba-tiba berubah sikap? Aku dengar dari ayah tentang ujian itu. Ini bukanlah cara yang adil. Bagaimana dia bisa membandingkanmu dengan ayahku yang telah berbisnis selama puluhan tahun? Sepertinya kamu sengaja datang untuk menjatuhkanku dengan berpura-pura yang baik-baik. Tidak, Tuan Xiao. Aku datang untuk membantumu. Kita mungkin sudah berteman setelah pertempuran kecil. Setelah nanti kamu mewarisi grup Shengqiang, kita pasti akan sering berhubungan. Aku ingin memulai hubungan baik lebih awal. Membantuku. Kamu sebaik itu. Masih belum habis. Sebelumnya itu karena saya tidak dewasa mengambil wanita Anda. Sekarang saya kembalikan kepada Anda. Tuan Xiao. Ya, masih belum habis. Sebelumnya itu karena saya tidak dewasa mengambil wanita Anda. Sekarang saya kembalikan kepada Anda. Tuan Xiao. Sumanyu. Tuan Xiao. Asal Anda mau, saya milik Anda. Yang Shimei, apa ini, Tuan Xiao? Tidak Sukakan? Mengejarnya, saya serahkan dia kepada Tuan Sik. Bagaimana? Mau ngapain? Lakukan saja. Aku dan dia selesai, aku sudah punya pacar. Kalau kalian tidak ada urusan penting, cepat pergi. Pria seperti Xiao Xiao, wanita manapun bisa dia dapatkan, kenapa pilih yang ini? Pergi. Yang Shimei. Apa sebenarnya yang kamu mau? Baiklah, aku akan jujur. Xiao Xiao, bagaimana bisa menang melawan ayahku dalam bisnis? Kalau kamu datang mengejekku, keluarga Xiao tidak menyambutmu. Ini, gimana bisa dibilang sindiran? Aku datang kali ini khusus mau kenalin beberapa klien ke kamu. Asal yang bermarga Xiao jatuh ke perangkapku, jangan bilang bisa warisi Shengqiang Group. Harus jatuh dalam nasib hancur dan tercemar. Asal yang bermarga Xiao jatuh ke perangkapku, jangan bilang bisa warisi Shengqiang Group. Harus jatuh dalam nasib hancur dan tercemar. Benarkah? Harus berterima kasih pada Yang Xiao. Aku tahu anak ini punya niat buruk. Oh, terima kasih APA? Tunggu kamu warisi Shengqiang Group. Ayahku bisa pensiun. Nanti. Bukankah kita berdua tetap akan bekerja sama? Saya punya beberapa koneksi urusan bisnis, serahkan pada saya jamin kamu bisa dapat untung besar. Setelah mewarisi harta grup Shengqiang, Akan menjadi pahlawan grup Shengqiang. keuntungan pasti akan ada untuk. Ah ya, tidak usah bicara soal keuntungan, kita berdua sudah seperti saudara, jangan membahas itu. Ayo saya juga sudah merekomendasikan Tuan Su, ayo. Saya kenalkan bisnis besar. Hahaha Tuan Yang, hahaha, selamat datang, silakan. Ini yang sebelumnya saya katakan Tuan Su, ini adalah Tuan Xiao. Halo, saya Suji, halo. Proyek resor di Desa Mang. Sudah lama tertunda. Kesempatan hari ini harus dimanfaatkan. Ada apa ini? Apa si bocah ini ingin? Memperkenalkan mitra kerja sama padaku. Ada apa ini? Bocah ini ingin memperkenalkan mitra kerja sama padaku? Xiao Xiao. Kebetulan aku punya Proyek resor di Desa Mang. Sedang mencari mitra kerja sama, haha. Tuan Xiao. Anda ini. Hanya perlu investasi 5 miliar untuk memulai proyek resort. Nanti pasti akan untung besar. Tidak mungkin, apakah otak Yang Shimei benar-benar rusak? Bersedia memberikan proyek bagus ini kepada saya. Tuan Xiao, apakah ada hobi khusus? Tuan Xiao, apakah ada hobi khusus? Ah, bukan. Saya hanya dengar bahwa Pak Su memberikan proyek resort ini kepada saya, sungguh sangat senang, haha. Siapa yang membuat saya berutang budi ke Yang Xiao? Karena Yang Xiao sudah bilang, kita adalah orang sendiri, pasti akan dijaga. Atas kehormatan Yang Xiao, proyek ini pasti akan diberikan kepada Anda. Pak Su. Jangan khawatir. Bekerja sama dengan Xiao Xiao berarti memegang erat kaki besar grup Shengqiang. Tidak akan mengecewakan Anda. Xiao Xiao, tolong perhatikan kami lebih lanjut.
Yang Xiao menyuruh saya memainkan adegan ini. Saya belum hafal dialognya. Sebentar lagi, apa tidak akan ketahuan, kan? Bilang tidak semudah itu. Kalau begitu, aku akan bersenang-senang bersamamu. Tuan Xiao. Kalau tidak ada masalah, Kita. kita segera tanda tangan kontrak, ya. Ini proyek yang gagal. Siapa yang investasi pasti rugi. Anya Orambodo ini. Yang mau jadi penerus. Ini. Saya harus mempertimbangkan ini baik-baik. Bagaimanapun ini proyek 5 miliar. Adieu Tuan Xiao. Segera tanda tangani. Banyak yang mengincar proyek ini di luar sana. Jika Anda terlalu lama memikirkannya, takutnya akan didahului orang lain. Tetapi uang ini adalah semua dana operasional yang diberikan bantua kedua saya. Kalau bisnis gagal, takutnya saya akan kehilangan warisan saya. Tapi, uang ini adalah modal usaha yang diberikan oleh pamanku. Jika bisnis ini gagal, takutnya aku akan kehilangan hak warisanku. Sedang mikir apa, Tuan Xiao? Proyek ini begitu mulai. Pasti untung terus dan keuntungan jangka panjangnya bisa mencapai ratusan miliar. Tapi, Tuan Xiao. Di luar sana banyak ingin bekerja sama denganku. Kalau bukan karena Tuan Yang, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menemuiku. Kalau Xiao Xiao tidak mau, saya juga tidak akan memaksa kalian. Silakan pulang. Waduh Xiao Xiao. Kalau kamu masih ragu, bisa benar-benar kehilangan warisan. baik, saya tanda tangan. Baik, saya tanda tangan. Hanya seorang sopir cadangan berani melawan saya. Kamu tidak bisa mewarisi warisan. Mereka akan kehilangan banyak uang. Pak Su, saya sudah tanda tangan. Ini. Tuan Xiao. Apa maksudmu ini? Tuan Xiao. Kamu mau aku, bukan? Saya lihat Tuan yang suka proyek ini, lebih baik berikan kepada keluarga yang saja. Kalau proyek ini diberikan ke keluarga kami, maka kamu tidak akan bisa memenuhi syarat ketiga dari Tuan Xiao tua, kan? Mungkin, aku memang tidak berbakat dalam bisnis. Karena Tuan yang suka. Mungkin ini saatnya. Cepat tanda tangan kontrak dengan Pak Su. Ini. Bukankah Tuan yang bilang bisnis ini pasti untung? Jika kamu tekan kontrak besar ini, ayahmu pasti bangga padamu. Tangani proyek gagal ini, jangan harap ayah memuji. Tidak mematahkan kakiku saja sudah baik. Kenapa? Yang Xiao tidak mau menandatanganinya. Apakah ada yang tidak beres dengan proyek ini? Atau Yang Xiao dan Direktur Su berkonspirasi untuk menipu saya? Xiao Yang. Aku memberimu proyek besar, tapi kamu tidak tahu terima kasih dan menyalahkanku. Jika benar aku menyalahkanmu, kenapa tidak kamu yang menandatangani dan mengeluarkan 5 miliar untuk proyek mangkrak ini? Bagaimana? Kamu. Bagaimana kamu tahu? Wah, ternyata kamu selalu tahu tujuanku dan masih berakting. Berani sekali kamu minta aku. Minta kamu kenapa? Setelah aku mewarisi grup Shenqiang, kamu bahkan tidak akan pantas diolok-olok olehku. Karena pada saat itu, keluarga yang kalian mungkin akan terdampar di jalan. Xiao Yang, kamu terlalu senang. Tempat ini dikelilingi orang-orangku. Kamu pikir bisa pergi mudah? Keluarga yang sudah membantu Tuan Xiao bertahun-tahun, akhirnya warisan diambil kamu, taksi. Bawa orangnya masuk. Yang Semei, kamu mau buat apa? Xiao Yang tenang saja. Aku juga bukan orang yang jahat. Kalau kamu minta tolong, mungkin aku bisa biarkan kamu hidup. Kalau kamu minta tolong, paling hanya buat kamu. Pada tangan pada kaki. Lalu biarkan kamu di tempat tidur, menanti gagal dalam cobaan. Harusnya berterima kasih padamu, jangan sungkan. Kamu cuma sopir cadangan, merana, biuba, kesempatan ada tapi tak bisa ambil. Aku takut sekali.
Sekarang baru takut? Terlambat. Orang-orang, sini. Kemana semua orang pergi? Apakah Tuan yang memanggilku? Secrétaire Lin. Sekretaris Lin, bagaimana Anda bisa? Jika saya tidak datang, Anda mungkin berencana melawan pewaris Xiao. Saya. Saya tidak melakukannya. Kami mendengarnya jelas, Anda berani menyangkal. Apa? Orang Xiao, lisik dan tidak tahu malu. Saya rasa tidak tahu malu, mengganggu ujian Tuan Tua Sik. Keluarga yang melanggar keinginan terakhir Tuan Xiao, apakah ingin dikeluarkan dari Shengqiang Group? Keluarga yang melanggar keinginan terakhir Tuan Xiao ingin dikeluarkan dari Shengqiang Group? Kamu. Apa maksud kamu? Tampaknya Tuan yang sangat tidak suka. Saya tergoda sesaat. Mohon Tuan Xiao memaafkan. Ani. Permintaan maaf yang kurang tulus, kan? Saya jahat seperti anjing. Kalaf seset. Muncul niat jahat. Berani menjebak Xiao Xiao. Mohon Xiao Xiao memaafkan. Melihat ketulusanmu menyesali, kali ini dimaafkan. Jika mengulangi lagi, bersiaplah dikeluarkan dari grup Shengqiang. Jika mengulangi lagi, bersiaplah dikeluarkan dari grup Shengqiang. Kita pergi. Apa akan dilakukan Yang Xiao sekarang? Kamu tanya aku tanya siapa? Yang Xiao. Kita sudah sepakat sebelum. Tutupi lubang ini. Kamu pergi, bagaimana? Aku tidak peduli kamu bagaimana kalau bukan karena aktingmu buruk dilihat orang ini kebohongan kita sudah berhasil. Aku tidak menyalahkanmu merusak urusanku malah kau datang menyalahkanku. Xiao Yang. Aku ingin lihat. Kamu bisa senang sampai kapan? Bukannya sudah kuserahkan padamu. Ini saja kamu tidak bisa selesaikan. Pak, ini bukan salahku. Karena Sujie, aktingnya buruk, tidak bisa menipu Xiao Yang. Kenapa aku punya anak tidak berguna sepertimu? Hal kecil tidak bisa selesaikan. Tak. Kamu harus balas dendam untukku. Tenang saja. Si Xiao itu tidak akan bisa bikin masalah besar. Dia tidak bisa menyelesaikan tugas terakhir. Ayah. Tuan Xiao tinggalkan banyak sumber daya untuk Xiao Yang? Ada satu lagi. Sekretaris Lin yang tahu banyak tentang grup Shengqiang. Lagi pula. Di sampingnya, Masih ada pacar yang punya otak bisnis yang bisa menghasilkan 3 juta. Kau bilang, kalau Tidak ada kalau-kalau. HMPH, cuma sopir pengganti. Bagaimana bisa bersaing dalam bisnis? Bagaimana bisa dibandingkan dengan keluarga Yang? Ayah. apakah kamu yakin sekali? Tentu saja. Aku sudah berhubungan dengan keluarga bergengsi di Kyoto. Putri tertua keluarga Jiang akan datang memeriksa besok. Kalau kali ini bisa bekerja sama dengan keluarga Jiang, kita pasti menang. Ayah, kamu memang punya cara. Kamu harus menyambutku dengan baik, jangan sampai ada kesalahan. Jika kita bisa menandatangani kontrak senilai ratusan miliar dengan keluarga Jiang, maka keluarga Xiao nantinya akan berganti nama menjadi Yang.